Terima kasih kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Bapak Ibu, terima kasih juga untuk tim gembala yang masih memberikan kehormatan buat saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian berbicara atas nama Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan perkenanannya dalam perjumpaan kita ini, saudara. Amin. Saudara, apa kabar? Luar biasa baik, amin. Iya. Sekalipun ada masalah, tetap luar biasa. Saudaraku, kita akan belajar dari kitab Lukas. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu sekalian, dari kitab Lukas, pasalnya yang ke-15. Lukas pasalnya yang ke-15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Sudah dapat, saudara? Ya, boleh ditampilkan di layar yang ada di depan. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 7. Kita mulai dari ayat yang pertama. Lembaga Alkitab Indonesia telah memberikan judul dalam proses penterjemahan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Perikop ini telah diberikan judul, ya, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayat pertama akan saya bacakan. Bapak Ibu, saya minta untuk kesediaannya membaca ayat yang genap, ya. Ayat ganjil akan saya baca, ayat genap Bapak Ibu nanti ayat 7 kita baca bersama. Saya baca dari ayat ganjil yang pertama, ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Dan jikalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Bersama ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Haleluya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan terlebih melakukannya. Amin, saudara. Biar kita belajar pada pagi hari ini, kesempatan hari ini, dari 7 ayat sebagai pembuka pertemuan kita kepada pembelajaran firman Tuhan, perumpamaan tentang domba yang hilang. Tentu waktu itu Tuhan Yesus tidak kehilangan domba, ya. Tentu waktu itu Tuhan Yesus tidak kehilangan domba. Namun Tuhan sedang berbicara bagaimana pentingnya orang berdosa di mata Tuhan, ya. Yang penting menurut Tuhan seringkali berbanding terbalik dengan yang penting menurut manusia. Kita punya prioritas yang berbeda seringkali dengan Tuhan. Bahkan yang berbahaya itu ketika yang menurut kita penting, kita pikir juga penting bagi Tuhan. Akhirnya kita akan kerja keras di situ, kita akan berusaha maksimal di situ, padahal Tuhan gak suka di situ. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus memberikan perhatian kepada orang-orang berdosa, maka manusia dalam hal ini orang Farisi dan ahli Taurat dengan standar mereka, dengan idealismenya mereka, merasa bahwa tindakan Tuhan Yesus tidak patut, ya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia.
Walaupun kita tidak tahu persis apa motivasinya kan? Walaupun kita tidak tahu persis apa motivasinya, ada yang datang mendengarkan Yesus untuk mencari kesalahannya kan? Ada yang mencari Yesus memang karena takjub dan ingin belajar lebih. Ada yang memang mendengarkan Yesus karena pengen mengenal Yesus lebih dalam. Nah, belum tahu apa tujuan dan motivasinya yang sesungguhnya, bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Dalam anggapan mereka, orang Farisi dan ahli Taurat ini, ya orang benar itu ya bergaul dengan orang benar. Ya, orang benar itu ya bergaul dengan orang benar. Kita juga kadang punya idealisme seperti itu kan. Kamu anak Tuhan kok bergaul sama mereka? Terlepas dari mungkin dia punya motivasi yang berbeda yang kita nggak tahu, entahkah mungkin mau mendekati mereka, hendak mau menginjili mereka, tapi seringkali kita memberikan penilaian sepihak dan terlalu cepat kita berpikir bahwa orang-orang seperti itu tidak benar. Kalau kamu bergaul dengan orang tidak benar, maka kamu pun pastilah orang yang tidak benar. Yesus disebut sebagai guru, Yesus disanjung-sanjung tinggi, Yesus diikuti. Orang banyak berbondong-bondong datang dan mengikuti dia setiap hari. Tidak semuanya mencintai dia. Ternyata yang datang, kemana Tuhan ada, kemana Tuhan pergi dan mereka datang ke situ, ternyata tidak semuanya adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Ternyata sebagian dari mereka adalah orang-orang yang mencari-cari kesalahan Tuhan. Mereka sebagian ternyata adalah orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan Tuhan kala itu. Namun ternyata tidak mendapat satupun kesempatan untuk menjatuhkan dia. Sebab tidak ada kesalahan, kekeliruan padanya. 7 ayat yang telah kita baca bergantian tadi Bapak Ibu. Yang pertama menegaskan kepada orang Farisi dan ahli Taurat bahwa Tuhan mencintai orang berdosa yang kamu benci itu. Jadi Tuhan berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi, Tuhan mencintai orang berdosa itu sekalipun kamu membencinya. Yang kedua, Tuhan mau berbicara juga kepada kita melalui perikop ini, melalui 7 ayat ini bahwa begitu besarlah kasih Tuhan kepada manusia. Sehingga satu terhilang, dia berinisiatif untuk turun tangan. Tuhan gak utus malaikatnya, Kat, lagi sibuk nih, tolong cari dulu Samuel, udah lama gak ke gereja misalnya. Tuhan enggak utus malaikatnya. Kat, coba atur strategi, cari dulu itu. Amin, udah lama enggak datang misalnya. Ternyata Tuhan enggak suruh malaikat. Tuhan hari ini berbicara bagi kita bahwa dia turun tangan langsung. Betapa spesialnya kita ya. Betapa spesialnya kita. Saudara kalau kehilangan barang berharga, pernah saudara minta orang lain untuk cari, sementara saudara misalnya kehilangan mobil misalnya, kehilangan mobil, terus kita santai, terus kita bilang kepada tetangga kita, tolong dong cariin orang bisa cari mobil saya enggak sih? Pasti kita mau ambil langkah kita mau turun tangan langsung, begitu ya? Siapa yang pernah kehilangan sesuatu di sini? Saya pikir pernah ya, kehilangan handphone, pernah kehilangan handphone? Nangis enggak? Nangis mungkin kalau belum sanggup beli handphone baru, ya. Kehilangan teman, kehilangan apa lagi? Kehilangan buku bagi yang sekolah mungkin, masa bodoh, buku gini ntar beli lagi misalnya, karena enggak berharga. Saudara pernah kehilangan barang yang secara nominal tidak mahal, tapi itu berharga sekali? Saya pernah kehilangan flash disk, saudara. Dan saya kehilangan damai sejahtera. Separuh nafasku
hilang bersama flash diskku. Hilang, saya nggak damai sejahtera waktu itu. Saya udah curiga sama teman-teman pelayanan saya, bahkan saya belum di GBA Fanuel kala itu. Itu jauh lama sekali. Saya kehilangan flash disk yang waktu itu memang masih jarang ada flash disk, saudara. Tahun 2006, 2007. Yang paling, ya masih mahal, kemudian masih jarang dimiliki. Apalagi di dalamnya ada data yang penting. Saya kehilangan flash disk, saya galau. Karena apa? Karena berharga buat saya. Saya pernah kehilangan juga yang nominalnya lebih berharga dari sekedar flash disk. Saya pernah ceritakan, pindah kontrakan ke sini, kontrakan dibobol, televisi belum berapa bulan yang 32 inch hilang, gitar masih mengkilap, masih jarang dipakai, hilang, tab hilang, handphone beberapa hilang, kemudian BPKB hilang, akhirnya motornya dijual juga dengan harga murah karena nggak ada BPKB, dan banyak yang hilang. Tapi berbeda waktu itu respon saya, Bapak Ibu. Saya ingat-ingat dulu saya kehilangan flash disk cuma 516 megabyte kalau nggak salah, belum ada 1 giga. Itu saya galau luar biasa. Tapi waktu kehilangan yang kedua tadi itu, yang saya ceritakan tadi, istri saya telepon, "Pak, kita kemalingan nih, kontrakan dibongkar orang." Saya ingat persis waktu itu saya cukup tenang dan saya seperti orang yang tidak merasa kehilangan. Karena waktu itu saya sedang belajar, matikanlah aku Tuhan, matikanku setiap hari. Tapi enggak mati-mati, saudara, sampai hari ini. Saudara lihat betapa susahnya mematikan kedagingan itu. Belajar mematikan kedagingan setiap hari, taruh di status WhatsApp, matikanlah aku setiap hari ya Tuhan. Tapi enggak mati-mati. Bagaimana dengan kita yang enggak mau mati? Betapa susahnya mati itu kan? Siapa yang pernah kehilangan di sini? Pastilah pernah ya. Yang masih jomblo pernah kehilangan pacar juga mungkin ya. Baru 3 hari jadian udah ditilep orang, jomblo lagi. Tentu tidak ada orang yang merasa bahagia ketika kehilangan. Ada yang bahagia di sini ketika kehilangan? Mobil kita hilang. Puji Tuhan kita hilang. Lama sekali aku menantikan waktu-waktu seperti ini. Kita kehilangan mobil. Ada yang begitu? Gila loh. Gila. Aduh, kalau ada yang begitu di sini, sebaiknya Anda pulang sekarang, terus berobat ya, konsultasi dengan psikiater. Haleluya. Saudara, ketika kita memiliki sesuatu yang berharga dan kita kehilangan, pastilah jiwa kita terganggu umumnya seperti itu. Kecuali kalau hati kita tidak terpaut ke situ. Namun itu sulit, saudara. Itu sulit sekali. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah berkata, di mana hartamu berada, pastilah di situ juga hatimu berada. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor, tidak akan meninggalkan yang 99 dan pergi menemukan yang satu itu? Pertanyaan retorika. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab sebab di situ sudah ada jawabannya. Pastilah kalau kamu kehilangan 1 dari 100 dombamu, pastilah kamu juga mencarinya, bukan? Seperti itu jugalah Tuhan. Bukan tidak menyayangi yang 100, yang 99 itu. Yang 99 itu tidak perlu dicari, sudah aman. Tapi yang satu ini, dia hilang. Dia hilang dan harus ditemukan. Saudara, hari ini saya mau berbagi kepada kita tentang betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita, dan Dia datang
kepada kita untuk menemukan kita. Kok menemukan kita, Pak? Emang kita terhilang? Pak, kita lagi di gereja, kita nggak terhilang. Saudara, pernahkah merasa bahwa saudara jauh dari Tuhan walaupun saudara di gereja? Saudaraku, tempat tidak menjadi ukuran bahwa kita terhilang atau tidak terhilang. Bahkan ketika saya berbicara di mimbar ini, di depan Bapak Ibu, saya bisa terhilang loh dari hadapan Tuhan. Sebab saya berbicara seolah-olah atas nama Tuhan, tapi saya berbicara untuk kehormatan diri saya sendiri. Saya berbicara untuk popularitas saya, untuk kehebatan saya supaya dipuji orang misalnya. Saya terhilang di mimbar. Dalam pelayanan bisa terhilang, saudara. Bagi gembala, domba adalah kekayaannya. Salah satu kekayaan yang berharga. Apalagi kalau kita mengacu kepada 7 ayat yang sudah kita baca. Bagi gembala, domba adalah kekayaannya. Kalau dombanya hilang, pastilah dicari untuk sampai ditemukan. Bagi orang tua, anak-anak adalah kekayaannya. Kekayaan yang terlebih berharga dari kekayaan yang lainnya. Orang Batak punya punya budaya ya, disebut budaya atau jargon atau apa gitu ya. Anakoku do hamorauku. Anakoku do hamoraon diau. Artinya apa? Itu bukan bahasa roh, itu bahasa Batak, Bapak Ibu. Pak Immanuel lagi bahasa roh, bukan. Itu bahasa Batak. Ya. Jangan salah. Anakku adalah hartaku. Anakku adalah kekayaanku. Pasti ini bukan hanya dianut oleh orang Batak. Ya. Saya pikir setiap kita yang sudah punya anak, menjadikan dan menganggap anak kita adalah kekayaan yang sesungguhnya. Kita rela kehilangan rumah, tapi jangan sampai kehilangan anak. Orang tua yang benar. Kita rela kehilangan sukacita, kehilangan waktu istirahat demi anak. Orang tua yang benar. Kita rela nggak punya apa-apa, yang penting anakku tercukupkan. Itu orang tua yang benar. Kita rela, orang tua rela, tidak menikmati kesenangan dirinya, yang penting anakku senang. Orang tua yang benar. Kenapa? Karena anak adalah kekayaan yang sesungguhnya buat orang tua. Orang tua yang punya anak katakan amin. Namun ternyata seperti domba dalam pengawasan gembala, anak pun bisa hilang di bawah pengawasan orang tua. Anak pun bisa hilang padahal masih ada di bawah atap yang sama, masih ada dalam pengawasan orang tua, tapi bisa hilang. Tubuhnya tidak hilang, tapi jiwanya hilang dari orang tua. Bisa, Bapak Ibu. Apalagi di tengah zaman yang semakin modern ini, saudara, tidak jarang saya menemukan orang satu keluarga gitu ya, jalan ke mall, khususnya waktu sebelum pandemi dulu ya, ke mall kemana gitu, makan bareng, tapi bodinya bareng-bareng, tapi mindnya, pikirannya itu sendiri-sendiri. Ke gereja bareng-bareng, tapi hatinya siapa yang tahu. Saudara, Bapak Ibu yang sudah punya anak dan yang akan punya anak, jangan sampai anak kita hilang di bawah pengawasan kita. Tentu kita tidak mau mengalami itu, ya. Satu ketika teman saya di pekerjaan tanya, anak kamu umur berapa bro? Anakku umur 2 tahun, waktu itu Naya masih 2 tahun. 2 tahun bro. Terus habis sekolah lu ngapain? Dia tanya begitu ya. Sorry pakai lu gua ya, karena ini kan perbincangan kami waktu itu. Saya bilang, sesekali saya nge-Grab. Ya, saya dulu nge-Grab juga Bapak Ibu. Sekarang karena pandemi enggak lagi. Off dulu. Saya bilang sesekali saya nge-Grab. Lumayan bro.
Jam 7 sampai jam 11 malam kadang dapat goban. 2 hari belanja cukup goban. Jadi sekali narik bisa lepas untuk belanja ke dapur 2 hari. Lumayan bro. Intens enggak? Dia tanya. Saya bilang jarang. Hanya ketika memungkinkan saja. Karena saya mau lebih banyak main dengan anak saya bilang. Benar bro. Saya, lu lihat punya motor, punya rumah, punya mobil. Saya kerja keras luar biasa dulu. Bahkan ketika anak saya lahir dan masih kecil. Sampai-sampai saya sadar, anak saya udah masuk kelas 1 SD. Anak saya udah gede. Saya kehilangan momen yang paling berharga buat saya. Ketika saya harusnya menemani pertumbuhan anak saya dari bayi sampai saat ini. Saya kehilangan momen itu. Dan saya nggak bisa mengulanginya lagi. Bagus, kamu lakukan itu. Sementara masih cukup temani anak-anakmu katanya. Jangan sampai kamu kehilangan momen itu. Terlebih lagi kalau kamu ikuti saya dulu, jangan-jangan kita bisa kehilangan anak kita. Dia tetap anak kita, tapi kita tidak nyambung dengan dia. Dia tetap anak kita, tapi kita tidak merasakan kehadirannya. Kita panggil cuek, nggak hormat, nggak sopan, ya. Kok kita lihat wajahnya kayak wajah papanya, tapi kelakuannya kelakuan siapa ini? Kelakuan pembantu. Iya kalau baik. Kalau kelakuan tetangga yang kita nggak kenal, saudaraku, anak-anak kita bisa terhilang. Bapak Ibu, ayo, semua kita sibuk ya. Semua kita sibuk. Tapi jangan sampai kehilangan hartamu yang sesungguhnya. Jangan nanti karena kita begitu sibuk mencari harta kekayaan, akhirnya kita kehilangan harta yang sesungguhnya. Yang bukan kebenaran loh, ini saya masih ngomong tentang anak. Kita harus waspada. Katakan waspada. Waspada Bapak Ibu. Ya. Kita bawa anak kita ke gereja. Berapa lama sih di gereja? 2 jam, 3 jam. Tapi itu enggak cukup saudara. Itu enggak cukup untuk membentuk karakter. Enggak usah anak kita, kita aja nih. Bahkan yang berbicara ini. Kalau kita enggak melatih diri kita, 2 jam, 3 jam di gereja itu sangat tidak cukup membentuk karakter kita. Di gereja hanya 2 jam, 3 jam. Sementara keluar dari pintu gereja, begitu banyak informasi yang kita dengar dari mulut-mulut yang beraneka ragam, ya versinya. Ada omongan yang benar, omongan yang tidak benar, omongan yang entah bagaimana. Kemudian belum lagi handphone di tangan anak-anak kita, yang apapun di seluruh dunia ini bisa diakses. Yang kita nggak tahu loh, yang kita nggak tahu. Dan itu membentuk karakter mereka, membentuk hidup mereka. Jangan sampai nanti akhirnya seperti saya bilang tadi, wajah mirip wajahku, tapi karakter, lu anak siapa lu? Karena kita sudah mulai nggak kenal lagi anak kita. Kenapa? Karena kita mengabaikan momen bersama dengan mereka, membentuk mereka. Saudara, jangan sampai kita kehilangan anak-anak kita. Bagi gembala, domba adalah kekayaannya. Bagi orang tua, anak adalah kekayaannya. Bagi Tuhan, manusia adalah kekayaannya. Lukas 12 ayat 34, mari kita baca. Ini mundur ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita diperhadapkan dengan pasal 15 tadi, coba kita lihat bagaimana benang merah sedikit saja dari pasal 12. Sebelum pasal 15, Tuhan sudah berbicara 12 ayat 34. Lukas 12 ayat 34. Dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, kita yang orang tua, harta kita yang terutama apa? Secara otomatis kita akan bilang anak. Tapi kita belum tentu memusatkan perhatian kita lebih banyak ke anak ketimbang harta yang lain. Sebelum Tuhan Yesus menunjukkan bahwa manusia berharga di mata Tuhan dan manusia memperoleh tempat yang spesial di hati Tuhan di pasal 15 tadi, di pasal 12 Tuhan sudah ngomong sebelumnya,
Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kemudian apa korelasinya dengan pasal 15 tadi? Sampai akhirnya Tuhan turun tangan langsung mencari orang yang berdosa, orang yang hilang itu. Karena seperti perkataannya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kenapa Tuhan mencari yang hilang? Karena manusia ada di hati Tuhan. Karena harta Tuhan yang sesungguhnya adalah manusia. Yaitu saya dan saudara. Dan kasih Tuhan yang begitu besar, sampai akhirnya dia tunjukkan dengan inisiatif untuk menemukan manusia. Bapak Ibu, pun sudah ditunjukkan ketika kehidupan di Taman Eden, Adam dan Hawa. Coba kita lihat Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3. Secara mandiri saya pernah sampaikan ini dalam khotbah saya, bagaimana Tuhan berkata, "Di manakah engkau?" Saya bacakan dari ayat pertama, manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 9. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah dan tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Jadi Bapak Ibu, hati-hati dengan apa yang kamu lihat. Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Karena baik dilihat belum tentu baik manfaatnya. Cukyok nih menarik sekali, santap. Jeroan nih libas. Gorengan nih, bukan saya bilang kita nggak boleh jajan, beli cukyok, masak cukyok, makan cukyok ya. Tapi kalau itu terus, saudaraku, lihat bagaimana Hawa memberikan pelajaran kepada kita. Ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Kelihatannya loh ya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu. Manusia maksudnya itu Adam dan Hawa itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saudara, apakah Tuhan tidak tahu di mana Adam dan Hawa kala itu? Tentu Tuhan tahu. Kalau dia enggak tahu, itu bukan Tuhan, pasti itu Immanuel Ginting. Karena Immanuel Ginting tidak maha tahu. Tapi Tuhan pastilah maha tahu. Sehingga dimanapun kita ada, bahkan dalam kitab Samuel dikatakan Tuhan bukan hanya mengetahui apa yang kelihatan oleh mata, sampai ke dalaman hati manusia Tuhan tahu. Jadi apa maksudnya Tuhan berkata, "Di manakah engkau?" kepada Adam waktu itu? Tentu itu perkataan Tuhan yang hendak menyampaikan kepada kita bahwa kala itu Adam dan Hawa, yakni manusia, sedang ada atau sudah berada di tempat di mana mereka seharusnya tidak ada. Mereka ada di posisi atau keadaan di mana mereka seharusnya tidak ada, yaitu keadaan berdosa. Sekalipun manusia sudah berdosa, seperti kita masih berdosa.
kita masih memiliki kecenderungan untuk berdosa, saudara. Kalau kita tidak bertobat hari lepas hari, maka kecenderungan berdosa itu akan terus makin merajalela dalam hidup kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah datang kepada manusia. Tuhan tidak biarkan, Tuhan tidak campakkan, Tuhan tidak buang, Tuhan tidak abaikan, Tuhan tidak anggap lenyap gitu. Tapi Tuhan tetap mengasihi dan berinisiatif datang langsung. Cari yang hilang itu. Terus setelah Tuhan mencari, apa yang dia lakukan? Tuhan mau pulihkan. Saudara, masalah kita adalah kita tidak merasa bahwa kita ini terhilang. Itu masalah yang sulit untuk diatasi. Penyakit yang tidak bisa diobati adalah penyakit yang tidak terdeteksi. Dokter bilang, "Bapak sakit apa?" "Ini dok, pusing. Pokoknya kalau udah tanggal tua pusing aja dok." Nah, itu semua orang alami, Pak. Jujur Pak, Bapak sakit apa? "Ya dok, saya sakit gigi." Dicek. Giginya bagus aja. Bersih, nggak ada bolongan, nggak ada masalah Pak. Ya udah Bapak pergi aja. Ternyata bukan sakit gigi, sakit mah. Tapi dia nggak jujur. Kira-kira mahnya sembuh nggak? "Dok, saya sakit gigi, tolong kasih saya obat sakit gigi." Dokternya, "Ya udah, resiko tanggung sendiri ya, dikasih obat sakit gigi." Sakit mahnya sembuh nggak? Minum obat tapi nggak tepat sasaran. Saudara, kalau kita tidak menyadari bahwa kita seringkali terhilang di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan bisa ditemukan oleh Tuhan, atau kita tidak akan bisa menemukan Tuhan, saudara. Domba hilang karena kebodohannya. Domba hilang karena bodoh. Ya. Domba itu kalau ada bencana bahaya di depannya pun kecenderungannya diam saja, saudara. Tapi kalau kawanannya lari, dia ikut lari. Itu domba. Domba hilang karena kebodohan dan keinginannya dan nalurinya. Saya bayangkan kenapa ya satu ekor itu bisa hilang ya seandainya itu terjadi pada kenyataan kehidupan yang nyata. Kenapa ya? Pastilah ada sesuatu yang menarik perhatiannya sehingga dia meninggalkan kawanannya. Domba hilang karena kebodohannya dan karena keinginan atau nalurinya. Waktu jalan dengan kawanannya dia lihat, duing, ada rumput yang kayaknya enak tuh. Dung. Kawanannya ke sono, dia belok sendiri. Dia menikmati. Dia rasa ini tempat yang nyaman. Dia merasa dia berada di tempat yang tepat. Padahal tidak. Kenapa? Karena sekalipun tempatnya nyaman, sekalipun hidupnya enak, maka tempatmu bukan di situ, tapi bersama kawanan di sana. Saudara, jadi keadaan kita, nyaman atau tidaknya hidup kita bukanlah ukuran kita ini terhilang atau tidak. Jangan berpikir karena hidup kita nyaman, pastilah ini berkat Tuhan dan aku tidak hilang dari pemandangan Tuhan. Jangan-jangan seperti domba tadi, dia merasa nyaman di sana karena dia menemukan yang menurut dia enak. Dia nyaman di sana dan dia pikir dia tidak terhilang. Saudara, mungkin kita juga seperti itu atau kita mengalami yang seperti itu. Kita ada di kondisi yang nyaman. Tapi ternyata kita jauh dari kawanan domba Allah. Makanya hati-hati dengan kenyamanan, saudara. Karena belum tentu kenyamanan itu dari Tuhan. Kekayaan bukan hanya Tuhan saja yang bisa berikan kepada kita. Iblis pun berkuasa. Iblis ini kadang-kadang unik juga ya. Tidak membuat kita menderita seringkali, tapi membuat kita nyaman supaya kita tidak datang kepada Tuhan.
Karena seringkali kenyamanan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Itu fakta Bapak Ibu. Waktu kita nyaman, kita jauh dari Tuhan. Tapi lihat, kebanyakan orang juga mungkin kita pernah mengalaminya. Waktu kita menderita, kita ingat Tuhan. Waktu kita senang dan nyaman, kita lupa Tuhan. Jadi hati-hati dengan kenyamananmu. Dan bersyukurlah, walaupun mungkin hari ini kita belum nyaman. Karena dengan cara itu, kita akhirnya tetap bisa cari Tuhan. Saudara, seperti makanan yang kita konsumsi. Kalau yang kita konsumsi itu manis semuanya. Hati-hati dengan sakit gula. Perempuan juga hati-hati dengan omongan manis ya. Jangan-jangan ada diabetes nanti. Domba hilang karena kebodohannya dan keinginannya atau nalurinya. Anak-anak kita Bapak Ibu, kita bisa tinggal bersama dengan anak-anak kita di rumah. Kita bisa lihat dia lagi PJJ, belajar online. Ya, dari sudut ruangan di rumah kita, kita lihat dari jauh anak kita sedang PJJ. Tapi siapa yang tahu persis? Ternyata dia melakukan hal yang lain. Nobody knows. Anak-anak bisa hilang karena kebodohan dan keinginannya plus kelalaian orang tuanya. Kita lalai mengawasi. Kita pikir, nggak ada teriakan tolong, mami tolong, nggak ada teriakan begitu. Oh, nggak ada yang nangis, aman-aman saja. Kita berpikir anakku baik-baik saja karena tidak ada teriakan minta tolong. Apakah keadaan tidak baik itu harus ditandai dengan teriakan minta tolong? Manusia hilang dari hadapan Allah bukan karena Allah lalai, bukan karena Tuhan lalai, tapi karena kebodohan dan keinginan manusia itu sendiri. Sama seperti domba tadi. Tuhan mengarahkan kita di jalan yang harus kita tempuh. Tapi kan selama perjalanan itu, kan kita manusia ini bukan robot ya. Kita manusia ini bukan robot. Kalau robot itu bisa disetting ya, bisa diatur sehingga langkahnya itu sekali melangkah berapa senti, kemudian selama berapa lama dia melangkah, kemudian akhirnya berbalik kembali, kan begitu. Ketika ditanya kabar maka dia akan jawab apa, sudah disetting. Tapi manusia bukan robot. Robot bisa diatur kapan dia menoleh ke kiri, kapan dia menoleh ke kanan, dia akan ngangguk-ngangguk. Tapi manusia kan tidak seperti itu, saudara. Seiring dengan kita mengikut Tuhan di perjalanan hidup kita ini, kita bisa menyeting diri kita sendiri. Tuhan tidak setting kita, tapi kita menyeting diri kita sendiri. Kapan kita mau menoleh ke kanan, kapan kita mau menoleh ke kiri. Disitulah berbahayanya, saudara. Manusia hilang dari hadapan Allah bukan karena Allah lalai, namun karena kebodohan. Saya pakai terminologi atau istilah ini, saudara. Karena kita bodoh dan kita memiliki keinginan yang berbeda. Tadi dalam pujian menyambut firman Tuhan kita katakan, oh Tuhan Yesus kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Benar enggak tuh? Benar enggak tuh? Keindahan dunia itu pudar karena keindahan Tuhan. Benar enggak tuh, saudara? Kalau benar, maka kita akan rela kehilangan harta dunia, tapi kita tidak mau kehilangan anak kita. Kita akan rela kehilangan harta dunia, tapi kita tidak kehilangan kejujuran, integritas di mata Tuhan. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau termulia. Kalau Tuhan yang termulia di mata kita, pastilah kita cari Tuhan lebih kuat dari kita mencari keindahan dunia. Nah, ini idealnya Bapak Ibu.
Ini idealnya. Pujian itu adalah pujian yang ideal, yang seharusnya. Nah, barangkali kita belum ada di posisi itu, yang berkata, keindahanmu memudarkan dunia. Mungkin kita masih berkata, indahnya dunia memudarkan indahmu Tuhan. Mungkin masih seperti itu, tapi it's okay. Selama kita sadar bahwa itu salah dan kita berjuang untuk berpindah tempat. Amin, saudara? Kita nggak bisa pungkiri bahwa memang dunia ini sangat indah, Bapak Ibu. Memang sangat menarik. Dunia ini menarik sekali. Apalagi ditambah dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat ya. Banyak hal di sekitar kita yang kita mau coba. Oh ada itu ya, coba. Oh ada yang begitu ya, coba. Kita mau coba ini, coba itu. Seperti Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Kita kadang kayak Doraemon ya. Tapi kalau dibilang begini mungkin kita tersinggung. Tapi saudara, ini faktanya. Ini fakta Bapak Ibu. Bahkan godaan, tantangan yang sama juga dihadapi oleh orang yang berbicara di depan Bapak Ibu ini. Kita sama-sama manusia yang sama-sama masih suka nasi goreng ya, kue tiaw siram ya, masih suka makan sate padang atau sate yang lainnya, sama-sama masih suka makan soto. Jadi saya juga masih memiliki dan kerap kali menerima tantangan itu. Benarkah keindahanmu memudarkan dunia? Seringkali saya menemukan bahwa diri saya masih tertarik dengan dunia, saudara. Tapi yang harus kita lakukan adalah bukan menepis, bukan menangkis godaan itu. Godaan itu pasti akan terus datang. Tapi bagian kita adalah bagaimana kita mengarahkan hati kita. Kita mau tertarik kemana? Ke Tuhan atau ke dunia? Sama seperti seorang suami yang setia. Udah sukses dalam usaha, tampan pula, baik lagi, perhatian lagi. Wanita mana yang tidak akan jatuh dalam omongannya kan? Tapi kalau dia adalah suami yang setia, dia tahu harus melabuhkan cinta kemana? Ke istri atau ke yang lain. Nah saudara, kita pun harus tahu diri kita. Kita harus melabuhkan hati kita ke Tuhan, bukan ke dunia. Seringkali saudara, kita menggenggam sesuatu yang menurut kita berharga, padahal menurut Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Yang membuat kita hilang di hadapan Tuhan itu seperti itu. Yang receh kita genggam, yang besar tidak kita terima karena kita masih menggenggam yang receh itu. Yang dari Tuhan itu sekalipun kecil itu besar, saudara. Tapi yang dari dunia sekalipun gede itu receh di mata Tuhan. Satu ketika seorang anak kecil lagi bermain ya di rumah, lagi bermain, dia menemukan satu botol, satu semacam wadah tempat permen gitu ya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Dan permen itu bukan milik dia, bukan miliknya. Tapi dia pengen, namanya anak kecil ya, anak kecil. Dia berjalan mendekati wadah itu dan mengambil salah satu permen di dalamnya. Dia ambil, dia genggam, bersamaan dengan dia genggam permen itu yang bukan miliknya, omanya berkata, dia kaget. Dan genggamannya dia tidak lepaskan karena dia tidak mau kehilangan permennya itu. Kata omanya, dia kaget dan dia menggenggam tangannya itu, menggenggam permen di tangannya dan menyembunyikan tangannya. Waktu dia menyembunyikan genggamannya itu, wadahnya pun ikut. Omanya bilang, Oma punya sesuatu, tapi harus lepaskan yang di tangan. Tapi si anak tidak mau. Oma punya yang lebih menarik loh, lebih lucu. Tapi lepaskan dulu yang di genggaman kamu.
anak itu sampai kapanpun tidak akan menerima, kalau syaratnya harus melepaskan genggamannya, saudara, sampai kapanpun anak itu tidak akan menerima sesuatu yang lebih besar dari omanya selama dia tidak melepaskan genggamannya. Kita juga begitu dalam hidup ini. Kalau kita terlalu kuat dan memang terus menggenggam keinginan kita, apalagi keinginan kita adalah kehidupan duniawi, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa ditemukan oleh Tuhan. Karena kita masih menaruh cinta kita kepada dunia. Mari Bapak Ibu sadari dan akui bahwa kita ini seringkali hilang kayak mesin radar gitu ya. Kadang ada, kadang nggak ada kita di radar Tuhan. Kadang di radar Tuhan itu kita kadang ada, kadang nggak ada. Kadang muncul mungkin di radius berapa kilometer gitu ya, jauh. Tapi tetap ada. Tapi begitu bulan Januari hilang misalnya ya. Kembali lagi nanti ada radarnya waktu Paskah. Muncul lagi. Lewat Paskah hilang lagi. Nanti muncul lagi waktu Natal bulan 12. Saudara, kadang kita ini seperti kapal selam ya. Timbul tenggelam, timbul tenggelam. Saya tidak sedang menghakimi saudaraku. Kalau kita adalah orang yang seperti itu, ayo kita sadari bahwa kita harus berubah, amin? Kita harus berubah. Karena waktu kita mendekatkan diri kepada Tuhan, yang rugi bukan kita, yang untung pasti kita. Waktu kita mendekatkan diri kepada Tuhan, yang rugi bukan kita, tapi yang untung pasti kita. Artinya tidak ada kerugian sama sekali ketika kita dekatkan diri dan terus terpaut kepada Tuhan. Domba hilang karena terpisah dari kawanan. Manusia atau jemaat hilang di dalam ibadah, masih ada di antara kawanan. Artinya begini Bapak Ibu, kalau domba hilang, agak mudah ya, bahkan sangat mudah mendeteksinya. Apa indikatornya? Dia tidak ada di kawanan. Dia tidak ada di situ, dihitung 1, 2, 3, 100 komplit. Tapi udah hitung 99, satu lagi mana? Cari, mungkin masih nyangkut di mana? Cari. Indikatornya sangat jelas kalau domba hilang. Manusia hilang itu sulit sekali mendeteksinya. Kenapa? Karena dia bisa ada di gereja, tapi hatinya tidak ada di situ. Betapa sulitnya mendeteksi kehilangan manusia. Nah, maka dari itu kitalah yang harus mendeteksi diri kita. Apakah aku terhilang atau tidak? Kalau ternyata engkau terhilang saudara, maka dekatkan dirimu kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Wahyu pasal 3, mari kita buka. Wahyu pasal 3 ayat 20. Ini akan menjadi penutup perjumpaan kita hari ini dalam pemberitaan firman. Wahyu pasal 3 ayat 20 bisa ditampilkan. Ya. Firman Tuhan berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Saudara, domba yang hilang adalah atau hanyalah perumpamaan. Tapi umat yang terhilang itu bisa terjadi secara faktual kepada kita, Bapak Ibu dan saya. Kita bisa ada di gereja yang sama, kita bisa ada di ruangan yang sama, kita bisa menaikkan pujian yang sama, kita bisa memanggil Tuhan yang sama, tapi kita bisa dan bisa saja terhilang di dalam atau di tengah-tengah kawanan itu. Tubuh kita ada di sini, tapi pikiran kita entah kemana-mana. Tubuh kita ada di sini, tapi perasaan kita entah di mana-mana. Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan. Akui Tuhan, aku selama ini hilang dari hadapan-Mu.
Orang tua yang hadir pada hari ini, mari kita berikan perhatian yang lebih lagi untuk anak-anak kita. Modernisme, modernisasi, globalisasi, meningkatnya, berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi di sekitar kita yang begitu pesat, ya, yang begitu cepat, sangat berpotensi menarik anak-anak kita, membuat dia terhilang dari kita. Saudaraku, mari berikan perhatian yang lebih untuk anak-anak kita. Dan kita anak-anak Tuhan masih berpotensi untuk kita terhilang di hadapan Tuhan. Apa yang membuat kita terhilang? Kalau domba tadi, rumput yang mungkin hijau menarik hatinya. Pasti ada di dunia ini yang membuat kita terhilang. Akhirnya kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudaraku, jangan biarkan dunia menarik dan memikat hatimu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari sambil bangkit berdiri, saudaraku, kita naikkan pujian ini bersama-sama sebagai komitmen kita bahwa kita mau terus ada di dekat Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Sungguh-sungguh kami menyadari bahwa seringkali kami terhilang dari hadapan Tuhan. Kami ada di ruang ibadah, kami ada dalam satu persekutuan doa, namun hati dan pikiran kami tidak ada di sana. Kami melayang-layang entah di mana. Tuhan, kami juga menyadari, mengakui bahwa seringkali indahnya dunia menarik kami. Dan barangkali sampai detik ini Tuhan masih menemukan kami melekat dan mencintai dunia. Hati kami terpaut padanya, tidak kepada Tuhan. Ampuni kami. Dan hari ini kami membuka hati kami. Kami menerima panggilan Tuhan untuk kembali kepadamu, untuk kembali mencintaimu, melabuhkan hati dan cinta kami kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami, Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini kami sering mendukakan Tuhan. Jangan biarkan kami terus terhilang. Terima kasih untuk firman-Mu.
kami mau terus mengarahkan hidup kami bagi Tuhan. Demi Kristus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Amin.